Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, shalom dan halo untuk semua sahabat Cah Abu dimanapun kalian berada. Terima kasih sudah meluangkan waktu mampir ke channel ini. Sebelum kita mulai kisah Abu Nawas yang lucu, cerdas dan penuh makna, saya ingin mengajak kalian melakukan satu hal sederhana, tapi insya Allah penuh keberkahan. Tenang saja, ini bukan ajakan untuk subscribe. Tapi jika cerita ini berkesan, saya akan sangat bersyukur kalau kalian mau menuliskan Waalaikumsalam di kolom komentar bagi teman-teman muslim atau menjawab salam sesuai kepercayaan dan keyakinan kalian masing-masing. Karena menjawab salam adalah doa, dan saat kita saling menjawab salam di kolom komentar, sejatinya kita sedang saling mendoakan dalam kebaikan. Itu jauh lebih bernilai daripada sekadar menekan tombol subscribe. Baiklah, mari kita mulai ceritanya. Selamat menyimak dan semoga membawa senyum serta hikmah untuk kita semua. Pada suatu pagi yang hangat di istana Baghdad, mentari baru saja menyibak tirai langit. Burung-burung beterbangan di taman istana, dan gemericik air mancur berpadu dengan hembusan angin yang lembut. Di balik keindahan itu, Raja Harun al-Rashid duduk di singgasananya dengan raut wajah yang tidak biasa, bosan. Sudah seminggu penuh ia menjalani rapat, mendengar keluhan pejabat, dan memutuskan urusan hukum. Tak ada satu pun hal yang benar-benar membuatnya tersenyum. Ia memutar cincin di jarinya, menatap langit-langit ruangan tak bersemangat. Apa gunanya menjadi raja kalau hidup hanya berisi keputusan dan dokumen, gumamnya lirih. Tiba-tiba, ia berdiri. Pengawal, serunya. Seorang penjaga segera masuk dan memberi hormat. Panggil Abu Nawas, aku ingin melihat sesuatu yang menghibur, yang tidak masuk akal, yang hanya bisa dilakukan orang seperti dia. Tak lama, datanglah Abu Nawas. Pria sederhana dengan sorban kusut, jubah lusuh, dan senyum abadi di wajahnya. Meski penampilannya biasa, otaknya luar biasa. Di seluruh Baghdad, namanya dikenal bukan karena kekuatan, melainkan karena kecerdikannya yang kadang menjengkelkan, tapi selalu memukau. Baginda memanggil hamba, ucap Abu Nawas sambil menunduk hormat, meski senyum nakalnya tidak bisa disembunyikan. Raja menatapnya sambil memicingkan mata. Abu Nawas, selama ini kau berhasil membuat domba menari, ikan bersyair, bahkan membuat seekor keledai lebih pintar dari menteriku. Tapi kali ini aku ingin menantangmu lebih jauh. Abu Nawas mengangguk. Perintah Baginda adalah kehormatan bagi hamba. Baik, kata Raja sambil duduk kembali dan mengangkat satu alis. Aku ingin kau menghadirkan seekor unta yang bisa menulis. Ruangan menjadi sunyi. Beberapa penasihat di pojok ruangan saling menatap. Ada yang menahan tawa. Ada pula yang khawatir Abu Nawas akan benar-benar mencobanya. Namun Abu Nawas tidak tertawa. Tidak pula kaget. Ia hanya mengangguk pelan dan menjawab tenang. Permintaan yang sangat tidak biasa, Baginda. Tapi bukan tidak mungkin. Sang raja tersenyum miring. Kalau kau berhasil, aku akan memberimu hadiah emas seberat kepala unta itu. Tapi kalau kau gagal, kau akan membersihkan kandang kuda istana setiap hari selama sebulan. Para penasihat pun tertawa pelan. Bagi mereka, ini tantangan yang mustahil. Tapi bagi Abu Nawas, ini adalah panggung kehormatan. Ia menatap raja dengan senyum cerdik. Hamba hanya butuh satu hal. Apa itu? Waktu 7 hari dan seekor unta pilihan. Raja mengangguk, puas. Baik, 7 hari dari sekarang kau kembali ke istana. Buktikan omonganmu. Abu Nawas membungkuk. Terima kasih, Baginda. Semoga Allah memberkahi unta ini, agar sedikit lebih cerdas dari penunggangnya.
ketika ruangan kembali hening. Raja menatapnya dengan alis terangkat, tapi Abu Nawas sudah berbalik, melangkah pelan dengan rencana licik yang mulai tumbuh di dalam benaknya. Abu Nawas keluar dari gerbang istana dengan langkah santai, seolah tantangan tadi hanyalah teka-teki kecil sebelum makan siang. Tapi di dalam hatinya ia tahu, kali ini taruhannya besar. Bukan hanya kehormatan, tapi juga kesabaran mencium kotoran kuda selama sebulan penuh. Dan Abu Nawas paling anti sama yang bau-bau begitu. Sesampainya di rumah kecilnya di tepi kota Baghdad, ia langsung duduk bersila, menyalakan dupa kayu gaharu, dan mulai merenung. Unta bisa menulis. Menulis apa? Menulis siapa? Menulis kenapa? Gumamnya sambil mencoret-coret tanah dengan ranting. Tak lama kemudian seorang anak kecil dari tetangga lewat sambil membawa arang dan kertas. Nawas, ini arang pesananmu. Oh, tepat waktu. Kau memang lebih hebat dari unta. Anak itu tertawa, lalu pergi. Abu Nawas kemudian mengambil secari kertas, meletakkannya di hadapan seekor unta tua milik tetangganya, lalu berkata, "Dengar wahai sahabat berpunuk, dalam waktu 7 hari, kau harus bisa menggoreskan sesuatu di kertas ini. Kau tak perlu tahu artinya, cukup kau mainkan mulutmu seolah menulis sesuatu yang penting." Si unta menatapnya dengan tatapan kosong khas unta, yang seolah berkata, "Hah?" Abu Nawas menghela napas. "Tenang, aku tak butuh kau menjadi cerdas. Aku hanya butuh satu hal. Kau melakukan apa yang menurutku cukup membingungkan orang cerdas." Malam itu, Abu Nawas bekerja keras. Ia mengikat arang ke sebuah batang kecil, melatih unta itu memegangnya di mulut. Ia meletakkan kertas di lantai, membiarkan unta itu menggigit dan mencoret sesuka hati. Hari demi hari, ia melatih unta itu seperti pelatih seni abstrak. Setiap kali goresan tak jelas muncul, Abu Nawas akan berseru, "Luar biasa. Ini seperti kaligrafi dari dimensi lain." Tetangganya yang penasaran mengintip dan bertanya, "Abu Nawas, kau sedang membuat unta melukis?" "Bukan, dia sedang menulis dalam bahasa yang belum ditemukan manusia." Tetangga itu mengangguk pelan, lalu berbisik pada istri di rumah. Kayaknya Abu Nawas sudah mulai kehilangan akal. Tapi mereka salah besar, karena Abu Nawas tahu, akal sehat kadang memang harus disembunyikan di balik kegilaan. Dan dalam hal ini, si unta hanyalah alat. Senjata utama tetap satu logika cerdik yang tak bisa dibantah. 7 hari pun hampir berlalu, dan unta itu dengan gerakan canggung dan mulut belepotan arang, sudah cukup siap memainkan perannya. Dan Abu Nawas sudah sangat siap membuat istana kembali geger. Hari ke-7 tiba. Matahari bersinar terik di langit Baghdad. Angin gurun berhembus pelan, seolah ikut penasaran akan aksi Abu Nawas hari ini. Istana dipenuhi penasehat, pelayan, bahkan beberapa tamu dari kerajaan tetangga yang mendengar kabar aneh akan ada unta yang bisa menulis. Sang raja duduk di singgasananya dengan senyum penuh ekspektasi dan sedikit ejekan. Di sisi kiri, para penasihat berbisik-bisik, "Apa mungkin? Atau Abu Nawas hanya cari alasan?" Di sisi kanan, seorang menteri sudah menyiapkan daftar tugas bersih-bersih kandang kuda untuk sebulan penuh. Tak lama kemudian, terdengar langkah kaki pelan dari kejauhan. Pintu gerbang istana terbuka perlahan, dan muncullah Abu Nawas menuntun seekor unta besar berwajah polos lengkap dengan tali di mulut dan secari kertas di punggung. Ia berjalan pelan, tenang, seolah sedang membawa hadiah ulang tahun. Bukan seekor hewan dengan beban ekspektasi setinggi langit. Raja mengangkat tangan. "Abu Nawas, waktumu habis. Tunjukkan sekarang juga
Bagaimana caramu membuat unta ini menulis? Abu Nawas membungkuk. Dengan senang hati, Baginda. Ia mengambil kertas, meletakkannya di tanah, lalu mengikatkan arang ke sebatang bambu kecil yang telah ia latih selama seminggu terakhir. Kemudian, dengan pelan, ia mendekati si unta, membisikkan sesuatu di telinganya. Waktunya bermain gila, kawan. Unta itu indisyaran atau hanya lapar, mulai menurunkan kepalanya, dan dengan mulutnya yang memegang batang arang, ia mulai menggores-gores kertas di hadapannya. Semua orang di istana menahan napas. Gores, gores, tekuk, tekuk. Setelah beberapa detik, muncullah pola aneh. Garis zigzag, bulatan acak, dan tanda seperti cacing menari di atas kertas. Jelas, itu bukan tulisan manusia. Tapi juga bukan coretan sembarang. Ada pola, ada gerakan, bahkan ada drama. Raja mendekat, menatap kertas itu. Ia berkedip, menoleh ke Abu Nawas. Ini bukan tulisan, ini seperti goresan anak kambing belajar lukis. Abu Nawas tersenyum, sopan namun menusuk. Maaf, Baginda. Bukan sembarang goresan. Itu adalah tulisan dalam bahasa unta. Raja terdiam. Bahasa unta? Benar, Baginda. Tuan hanya memerintahkan saya untuk membuat unta yang bisa menulis. Tapi tidak pernah menyebut bahwa unta itu harus menulis dalam bahasa manusia. Seluruh istana mendadak sunyi. Penasehat menoleh satu sama lain. Beberapa mencoba menahan tawa. Raja sendiri membuka mulut, hendak bicara, namun yang keluar hanya hahaha. Tawa pun pecah di seluruh ruangan. Sang raja menepuk dahinya sendiri, lalu berdiri dan berteriak, Abu Nawas, kau benar-benar gila, dan aku menyukainya. Tawa di istana perlahan mereda, namun senyum masih tersisa di wajah Raja Harun al-Rasyid. Ia memandangi kembali kertas penuh goresan aneh di tangannya. Abu Nawas, ucap Raja, sambil duduk kembali di singgasananya, aku tahu kau cerdik, tapi kali ini kau benar-benar melewati batas akal sehat. Abu Nawas menunduk hormat. Ampun, Baginda, tapi hamba hanya menjalankan perintah dengan tafsir sebijak mungkin. Unta bisa menulis, katamu, tapi dalam bahasa unta. Kau sungguh berani bermain-main dengan logika istana. Abu Nawas tersenyum lembut, tapi matanya berbinar penuh keyakinan. Baginda, andai hamba mengatakan ini adalah tulisan Arab atau Parsi, tentu akan langsung dibantah. Tapi ini adalah bahasa unta. Siapa yang bisa membuktikan bahwa itu salah? Beberapa penasihat mulai berbisik gelisah. Seorang dari mereka mencoba membantah, tapi tidak ada yang namanya bahasa unta, Tuan Abu Nawas. Betul, sahut Abu Nawas cepat. Dan karena belum ada yang tahu, maka goresan ini bisa jadi adalah awal kamusnya. Ruangan hening. Bahkan unta di sudut ruangan menguap perlahan, seolah sedang menyetujui ucapan majikannya. Raja menatap kertas itu lagi, lalu menatap unta, lalu menatap Abu Nawas. Jadi maksudmu, semua goresan ini punya makna? Bisa jadi, siapa tahu dia sedang menulis puisi, atau mungkin sedang mencatat harga rumput pasar Baghdad minggu ini. Raja tertawa lagi, kali ini lebih keras dari sebelumnya. Kalau begitu Abu Nawas, mulai sekarang kau adalah kepala penerjemah bahasa unta di kerajaan ini. Abu Nawas membungkuk, sungguh kehormatan besar, Baginda. Tapi izinkan hamba menyarankan, jabatan itu hanya cocok untuk mereka yang lebih pandai menghayal dari berpikir.
Raja tersenyum lalu melambaikan tangan. Sudahlah, kau menang seperti biasa. Bawalah unta ini kembali dan ambillah hadiahmu, emas seberat kepala unta itu. Abu Nawas berpaling melangkah keluar dengan kepala tegak. Ia tak hanya menang taruhan, tapi juga berhasil mempermainkan logika dengan cara yang membuat semua orang tertawa. Bukan karena tertipu, tapi karena mereka sadar bahwa di dunia ini terkadang yang terlihat bodoh justru adalah yang paling bijak. Abu Nawas melangkah keluar dari istana dengan langkah ringan, menuntun untanya yang kini jadi selebriti dadakan. Matahari mulai condong ke barat, dan bayangan mereka memanjang di jalanan batu Baghdad. Di pasar, beberapa orang berseru, "Itu dia Abu Nawas, unta yang bisa nulis." Katanya goresannya bisa dibaca sama jin. Atau itu sebenarnya tulisan rahasia kerajaan ya? Abu Nawas hanya tersenyum. Ia tak pernah merasa perlu menjelaskan apapun. Karena baginya, kekuatan sejati bukan terletak pada apa yang kamu tunjukkan, tapi bagaimana orang lain memaknai apa yang kamu tunjukkan. Sesampainya di rumah, ia meletakkan kantong emas pemberian raja, lalu duduk bersila dan berkata pada untanya, "Wahai sahabat berpunuk, kau mungkin tidak tahu apa yang kau lakukan tadi, tapi percayalah, hari ini kau telah menulis sesuatu yang tidak bisa ditandingi oleh para sarjana sekalipun. Kau menulis kenyataan bahwa akal bisa lebih tajam dari logika dan kebenaran bisa disampaikan lewat kelucuan." Si unta mengunyah rumput dengan pelan, tenang seperti biasa. Abu Nawas mengangguk. "Mungkin memang kau penulis yang hebat, cuman pembacanya saja yang belum cukup cerdas." Malam pun turun perlahan. Di seluruh Baghdad, cerita tentang unta yang bisa menulis menyebar cepat, menjadi bahan perbincangan di warung kopi, masjid, pasar, hingga taman istana. Ada yang percaya, ada yang tertawa, ada yang diam-diam belajar sesuatu. Dan begitulah Abu Nawas, Amos. Ia tidak pernah mengandalkan kekuatan. Ia tak punya pasukan, tak punya harta berlimpah, apalagi gelar mulia. Tapi ia punya satu hal yang tak dimiliki siapapun, akal yang cemerlang, dan lidah yang tajam tanpa menyakiti.